Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Jumat, semoga Allah memberi ampunan, hidayah, taufik bagi kita sekalian. Ingatlah bahwa dunia ini sementara. Selain itu, siapapun kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Tahukah kita, di antara ujian yang digunakan dengan istilah kata fitnah menyangkut soal harta. Betul, kita hidup di dunia membutuhkan materi. Dalam hal ini harta berfungsi sebagai perhiasan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Tapi tetap waspada, karena ia juga berfungsi sebagai sarana ujian. Kita tengok surah At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang dihadapkan dengan ujian harta, terbagi menjadi dua: perolehan dan alokasi. Kita diuji bagaimana memperoleh harta, halal atau haram. Lalu kita diuji tentang pengelolaan harta, manfaat atau mudarat. Ketika kita mendapat yang halal saja, kita tidak boleh bertindak berlaku israf, menghambur-hamburkan harta secara percuma. Surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, anak cucu Adam, ambillah atau pakailah pakaian terbaikmu setiap kali masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, israf. Apalagi kalau harta digunakan untuk yang terlarang, yang haram. Surah Al-Isra di ayat 26 dan 27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Jadi di penghujung ayat 26 surah Al-Isra ini Allah menegaskan jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara boros, yaitu dialokasikan untuk yang haram. Itulah penjelasan Ibnu Abidin. Kalau Isra, alokasi melampaui batas pada hal yang mubah. Tetapi kalau tabzir, hambur-hamburkan harta pada hal yang dilarang dan dicela. Sesungguhnya orang-orang yang bertindak mubazir saudaranya syaitan, dan setan begitu ingkar terhadap Tuhannya.
Jadi ujian harta dari sisi perolehan, sayangnya baru sebagian yang menyadari. Bahkan dalam keseharian kita sering kita dengar ungkapan dalam kondisi sulit, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Itu menunjukkan sebagian tidak mengerti, bahkan diuji dengan harta. Padahal selaku orang beriman, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, dan juga sesungguhnya perkara yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi di antara perkara halal dan haram, di tengah-tengah itu ada perkara yang dikenal dengan istilah syubhat. Tidak jelas, gray area, remeng-remeng dan sebagainya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara ini. Famanittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Rasulullah, maka siapa yang takut kepada Allah dalam perkara yang syubhat, sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karena sesungguhnya siapa saja yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, yang tidak jelas, sama artinya alias identik orang itu terjerumus dalam perkara yang haram. Maka berdasarkan hadis ini kita bantah slogan obrolan tadi. Jangankan yang halal, yang haram saja susah, kita balas jangankan yang haram, yang syubhat saja kita dilarang, diperintahkan menjauhkan sejauh-jauhnya. Tapi lihat belakangan ini berita yang beredar, tipikor, tindak pidana korupsi, nyaris tiada henti, silih berganti seperti peribahasa, hilang satu tumbuh 1000. Entah siapalah pelakunya. Mengapa bisa terjadi di negeri yang mayoritas muslim? Mengapa terjadi di kalangan orang-orang yang notabene ngerti agama? Ini sungguh memprihatinkan. Pernahlah yang Rasulullah sabdakan jauh-jauh hari, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang sebuah era, zaman la yubalil mar'u bima akhadzal mal, di mana kebanyakan manusia sudah tidak peduli lagi dengan harta yang ada di genggamannya. Aminal halal, aminal haram. Apakah berasal dari yang halal atau yang haram? Sudah tidak peduli lagi. Maka tidak mengherankan, kebanyakan tidak takut lagi dengan hukuman. Bahkan dia anggap hal yang wajar. Apakah tidak memalukan? Banyak oknum ketika ditangkap KPK memakai rompi orange, tak punya rasa malu, senyum-senyum saja, harusnya tertunduk malu. Masih lebih bagus pencuri ayam. Bagaimana dengan kita selaku muslim? Rasulullah sebaik-baik teladan kita pun pernah mengingatkan, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya tiap umat ada ujiannya, dan ujian yang seringkali dihadapi umatku perkara harta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi senantiasalah waspada perolehan harta kita. Awas, jangan menggampangkan urusan. Boleh saja sebagian merasa berkuasa, merasa punya pendukung dan seterusnya. Pengadilan dunia bisa lolos, tapi pengadilan akhirat siapapun tak akan bisa lolos. Allah mengutus hambanya bernama malaikat. Apapun perbuatan kita, tercantum dalam surah Al-Infitar mulai ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada sisi kalian ada malaikat, hamba Allah pilihan yang mulia di sisi Allah, yang selalu mencatat setiap gerak-gerik kita. Mereka tahu apa yang kalian perbuat. Tidakkah kita takut kepada Allah? Tidakkah kita sayang kepada keluarga kita, memberi makanan yang bersumber dari yang haram?
Tidakkah kita berpikir bahwa apa yang kita makan berpengaruh dengan kualitas ibadah dan produktivitas kita? Sebagaimana kita dengar slogan "You are what you eat", Anda bergantung apa yang Anda makan. Inilah saatnya kesempatan berharga bagi kita untuk saling mengingatkan, jangan menggampangkan. Dunia ini sementara. Betul kita butuh harta, tapi perhatikan dengan baik. Kalaupun kita kaya raya, begitu ajal tiba, satu pun tak ada yang dibawa. Perhatikan sabda Nabi ketika menggambarkan orang yang sudah wafat, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan terakhir akan diantar ke pekuburan. Rasulullah mengingatkan, yatba'ul mayyitu salasun, yang mengiringi jenazah untuk dikuburkan hanya 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, betul hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji usnani, setelah penguburan selesai kembali yang 2 di antara 3 tadi. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, yang kekal menemaninya sampai hari kebangkitan hanya amalnya. Kemana orang kaya itu? Apalagi yang memperoleh cara haram. Dalam konteks ini korupsi, tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau boleh mengambil istilah audit, kita mengingat istilah fraud, penyalahgunaan, penyelewengan, terbagi menjadi 3. Fraud, penyelewengan terbagi menjadi 3. Yang pertama, fraudulent statement, laporan keuangan yang direkayasa, haram. Yang kedua, asset misappropriation, penyalahgunaan aset, haram. Yang ketiga, corruption, korupsi. Dan para ahli pun menyebutkan faktor-faktor terjadinya tipikor, tindak pidana korupsi, mereka menyusun menjadi sebutan GONE, G-O-N-E, greed, serakah, O, opportunity, need, kebutuhan yang semu, dan exposure, pengungkapan. Tapi yang paling sering menurut para ahli adalah karena serakah. Lihat saja apa kurangnya mereka, gajinya, fasilitasnya, tetapi kenapa korupsi juga? Rasulullah pun pernah mengingatkan kita, "Lau kana libni Adam wadiyanin min zahabin labtagha salisan." Andaikan manusia diberi 2 lembah emas, maka niscaya dia berharap memiliki yang ketiga. Betapa serakahnya manusia, kecuali orang-orang yang mau taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, dunia ini sementara. Hati-hati, setelah alam dunia ini mati, kita masuk alam kubur. Kalau mati tidak ada pertanggungjawaban, semua ringan. Tetapi setelah itu ada hari kebangkitan. Kita akan diminta pertanggungan jawab. Sebesar dan sekecil apapun akan dibalas. Surah Az-Zalzalah pada bagian ayat terakhir, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kebaikan atau keburukan meski sekecil, diumpamakan seperti zarrah, dia akan menemui balasannya nanti. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala qudwatina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat, semoga Allah memberi hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita sekalian. Bagaimana selaku seorang muslim untuk mengeliminir terjadinya kezaliman menyangkut harta atau tipikor tindak pidana korupsi? Mulailah dari diri sendiri, sebagaimana Rasulullah bersabda, ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Lalu lebih konkret bagaimana caranya? Entah diri sendiri, entah masyarakat atau siapapun, maka perhatikan baik-baik vaksin yang paling jitu mengeliminir korupsi. Yang pertama, banyak-banyaklah mengingat mati. Tidak ada lagi vaksin yang paling paten kecuali sering mengingat mati. Rasulullah yang perintahkan aksiru zikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, pemotong kelezatan hidup. Di dalam kitab Minhajul Muslim dikutip sebuah hadis oleh pengarangnya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi. Seseorang menemui Nabi, lalu di saat itu Rasulullah memberi penjelasan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Kata Rasulullah, sesungguhnya hati bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Lalu sahabat yang hadir ketika itu bertanya, wa ma jila'uha, kalau hati seseorang bisa berkarat, apa obatnya? Qala, Rasulullah menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Jadi obat hati yang berkarat, perbanyaklah baca Al-Quran dan sering-seringlah mengingat mati, pemotong kelezatan hidup. Barangkali banyak yang tidak ingat mati, dianggapnya gampang urusan selesai. Bahkan ada yang hilang buron entah kemana. Bahkan mungkin ada menyebut sudah mati. Di antara faktornya karena tidak ingat mati. Sadarilah dengan baik. Rasulullah pun mengajarkan kita, di antaranya ziaratul kubur. Sepanjang sesuai tuntunan, itu membantu kita mengingat kematian. Alangkah bodohnya kalau di antara kita tidak mau ingat mati. Padahal hidup ini sementara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Ayat ini berulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 185, kemudian surah Al-Anbiya ayat 35, dan surah Al-Ankabut ayat ke-57. Jadi inilah vaksin yang paten untuk membantu mengeliminir tipikor tindak pidana korupsi. Banyak-banyak ingat mati. Kemudian yang berikutnya, sadarilah bahwa kita semua akan diminta pertanggungan jawab, bukan hanya di sini, tapi di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Setelah memperbanyak istighfar, mohon perlindungan darinya atas segala macam penyimpangan, entah itu dalam bentuk laporan keuangan yang direkayasa, entah dalam bentuk penyalahgunaan aset ataupun korupsi. Harta hanya perhiasan, betul kita butuhkan, tapi ingat cara perolehan kita. Kemudian setelah didapat, bagaimana kita mengalokasikan. Kalau kita benar mengelola dengan baik, ada kelebihan, insya Allah kita bisa beramal soleh. Di antaranya berinfak. Dalam surah Al-Munafikun ayat terakhir, Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Karena banyak yang suka menunda.
Begitu ajal tiba minta penundaan sekejap saja sehingga bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh, tapi percuma. Jadi selain sadari perolehan, sadari pula cara alokasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, melindungi kita dari berbagai tindakan kezaliman, di antaranya korupsi. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan kita semua mati dalam husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. فبأي آلاء ربكما تكذبان